Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam hadirin semua yang saya kasihi. Yang saya hormati Bapak Desembri MPD selaku tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan suatu pandemi yang menyebabkan terjadi banyak perubahan di masyarakat dengan berbagai sektor. Infeksi virus corona disebut COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia hingga mengalami kematian. Berdasarkan pengertian tadi, virus COVID-19 merupakan virus yang menular melalui tetesan batuk maupun bersin yang berpindah dengan menggunakan media tangan dan menempel ke benda mati yang sering disentuh oleh manusia. Dengan demikian, penting dengan adanya sering mencuci tangan dan penggunaan hand sanitizer serta penggunaan masker dalam upaya pencegahan yang paling mendasar agar kita tidak tertular virus COVID-19. Bagi sebagian besar orang, mereka beranggapan bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya, dan pada sebagian orang yang terinfeksi COVID-19, gejala dirasakan mungkin terbilang ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Selain itu, seseorang yang terinfeksi juga tidak langsung merasakan gejala dan baru mulai merasakan sekitar 5-2 minggu kemudian. Akan tetapi, justru hal inilah yang menyebabkan virus corona penyebab COVID-19 berbahaya. Selama periode di mana seseorang yang telah terinfeksi tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala ringan, virus dapat menular dengan mudahnya karena tidak menyadari kehadiran virus corona penyebab COVID-19 itu sendiri. Penyebaran virus corona itu sendiri yakni melalui droplet yang dihasilkan dari batuk ataupun bersin, dapat mengenai siapa saja ataupun permukaan benda mana saja tanpa diketahui. Selain itu, alasan mengapa virus corona COVID-19 itu berbahaya lainnya adalah bahwa virus yang satu ini mampu bermutasi, yang mana beberapa varian baru ditemukan di Inggris dan India dinyatakan lebih berbahaya karena mampu menyebar dengan cukup mudah di antara populasi masyarakat. Bahkan, beberapa strain baru ini juga dikatakan mungkin tidak merespon vaksin COVID-19 yang saat ini tengah didistribusikan. Kewaspadaan dan hidup sehat memang sangat diperlukan untuk dapat mencegah terpapar virus COVID-19 yang terus meningkat kasusnya di berbagai negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Selain berdampak bagi kesehatan, adanya pandemi ini juga membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Memperhatikan penyebaran virus corona yang saat ini semakin merebak, pemerintah pun menerapkan kebijakan physical distancing dan menganjurkan work from home demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan diterapkannya kebijakan physical distancing ini, maka aktivitas di luar rumah sangat dibatasi, sehingga mengakibatkan berbagai sektor bisnis mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitasnya hingga waktu yang belum ditentukan. Meskipun dapat memutuskan rantai penyebaran virus, penerapan kebijakan physical distancing juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Pendapat masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang asongan, pedagang pasar, atau pengemudi kendaraan umum merosot tajam. Selain itu, dampak virus corona juga dapat dilihat dari hilangnya kepercayaan orang lain di sekitar kita, karena takut akan terkena paparan
virus mematikan ini. Pandemi COVID yang telah terjadi saat ini membuat kita terpaksa harus membatasi aktivitas di luar rumah. Akibatnya, kegiatan belajar dan bekerja pun harus kita lakukan dari dalam rumah, guna menghindari kerumunan dan berkumpul di tempat yang ramai. Pandemi telah membuat aktivitas banyak orang dibatasi. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara online, mulai dari pekerjaan kantoran, kegiatan belajar mengajar, hingga proses jual beli barang atau makanan pun disarankan dilakukan secara online saja. Hal ini bertujuan agar mengurangi intensitas penularan dan memutuskan rantai virus COVID-19. Semua kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi saat ini. Tidak sedikit dari kita yang sering merasa jenuh saat harus melakukan kegiatan di dalam rumah. Salah satu tantangan terbesar yaitu bagaimana cara agar kita tetap produktif walaupun hanya berada di rumah. Berikut 5 cara agar tetap hidup sehat dan produktif selama masa pandemi. Yang pertama, buat jadwal kegiatan harian atau to-do list. Membuat urutan kegiatan harian seperti setelah bangun tidur apa yang harus kita lakukan, mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, hingga waktu santai. Ini akan membantu untuk mengingatkan kita agar tidak ada pekerjaan yang terlewatkan. Kita dapat menyusun kegiatan mana yang menjadi prioritas agar kegiatan dapat dilakukan secara tertata dan dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, melakukan olahraga ringan. Jika terlalu sering berdiam dan tidak melakukan kegiatan apa-apa di rumah ini akan membuat tubuh kita gampang pegal dan terasa berat. Padahal saat pandemi dan di rumah saja pun kita harus tetap menjaga kesehatan. Dengan melakukan olahraga ringan dapat membuat tubuh kita bugar. Kita bisa melakukan olahraga ringan dengan meniru tutorial olahraga di media sosial. Juga bisa didampingi dengan musik favorit agar olahraga makin terasa menyenangkan. Yang ketiga, menyalurkan hobi. Kegiatan kita dibatasi karena adanya peraturan PPKM. Banyak tempat hiburan atau kafe yang sering menjadi tempat kita nongkrong ditutup membuat kita pasti akan merasa bosan. Jangan salah, kita juga bisa menyalurkan hobi kita di rumah loh. Contohnya, hobi bercocok tanam. Selama di rumah, kita bisa melakukan kegiatan menghias tanaman hias atau menanam tanaman atau buah-buahan ataupun bunga di halaman rumah agar lebih bagus dan enak dipandang. Hal ini juga bisa membuat kita lebih betah dan berada di rumah loh. Yang keempat, membaca buku atau jurnal. Membaca buku atau jurnal merupakan salah satu cara yang dapat menambah wawasan kita saat berada di rumah saja. Dengan situasi yang serba terbatas, saat ini kita tetap perlu menambah wawasan dan pengetahuan kita. Hal ini merupakan kegiatan yang membuat kita cukup produktif dan bisa kita lakukan saat bersantai di rumah. Yang kelima, melakukan kegiatan yang dapat menyenangkan diri sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah atau kantor, tidak ada salahnya jika kita merefresh diri dengan melakukan kegiatan yang kita gemari. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu menjalankan protokol kesehatan dengan baik dimanapun kita berada. Terima kasih.